Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi syara'a lana sa'iral Islam wa ahkama amru dinana ghayatamal ihkam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah jauh daripada tipu daya syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mereka itu hanya disuruh mengabdi kepadaku, mengikhlaskan agama atau mengharapkan ridho. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jemaah zuhur yang kita hormati. Syukur alhamdulillah. Selawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jemaah, kita masih dalam suasana Zulhijjah. Alhamdulillah yang sudah melaksanakan ibadah kurban. Doa kita moga-moga kurbannya diterima di sisinya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita sedikit melihat evaluasi pelaksanaan ibadah kurban. Sidang jemaah zuhur rahimakumullah, ternyata ibadah yang kita lakukan tidak hanya cukup dengan rukun dan syarat saja. Sebagaimana yang biasa kita ketahui, salah satu rukun daripada ibadah itu tertinggal, maka ibadah itu batal. Salah satu rukun sholat itu tertinggal, maka sholat itu batal. Salah satu rukun haji tertinggal, maka haji itu batal. Tiba di kurban dan ibadah yang lain, rukunnya cukup, syaratnya cukup. Cuman ada yang lebih utama lagi, apa? Ketulusan dan keikhlasan niat kita di dalam melaksanakan ibadah kurban. Kenapa? Saya sering mencontohkan waktu adanya acara takziah. Takziah itu ibadah. Ya, itu bahagian daripada sunnah. Maka kita lakukan. Bukan takziah itu disebabkan oleh kesepakatan, oleh keinginan, oleh kemauan. Perintah agama. Al-mu'minuna ikhwah, orang mukmin itu bersaudara. Diterjemahkan oleh bahasa kita apa? Berita elok kita akan berhimbauan, berita buruk kita akan berhamburan. Ini bahasanya. Nah, takziah itu walaupun itu ibadah, hati-hati. Jangan sampai salah niat. Mana? Datang yuk lawat takziah ku sagan wak. Sampai awak dakek nyenyong. Sudah tidak benar.
datang jual awak takziah kau. Sebab orang gaek lah tua lo. Beko pendek umur, beko nak tiba orang takziah ke tempat awak. Sudah tidak benar. Tak mungkin awak tak datang takziah kau. Batu. Sebab cukuplah wirid kamu saji awak nak satu. Takziah tak lo satu awak. Kau 4 bulan lewat kau minantu lo. Tak pernah nampak awak ada orang, jangan diundang orang tak tiba ke tempat awak. Kalaulah itu yang ada pada diri mereka, keluar pepatah orang tua-tua kita. Tempat datuk Ilia berago mudiak bersangat. Dia tonggale belabo kira pokok lah tamakan. Painan palalo tinggal penyagan. Lepas ini kadang suo tinggal banyak makan. Payam pok pulang aman. Artinya kerja menjadi sia-sia. Allah katakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka itu hanya disuruh mengabdi kepadaku, mengikhlaskan agama atau mengharapkan ridho. Ketulusan niat kita dalam berkurban itu dibuktikan dengan perbuatan. Mana perbuatannya? Saya tidak menuduh dan tidak pula semua, sebahagian, mungkin sebahagian kecil. Apa? Mohon maaf Bapak Ibu, karena saya juga pengurus masjid. Itu menurut saya yang mendaftar kurban itu hampir 10-20% lah, hampir-hampir hari H barunya mendaftar. Kalau alasannya ambo sebenarnya ke satu kurban ke Ustaz, tapi alhamdulillah kepatang tiba kiriman anak, makanya kini ambo daftar masuk tu sesuai itu. Dan bedo ndak itu lain malah ke korban. Kok kini mendaftar baru Ustaz bentuk tak tahu sih. Kalau mendaftar awak capek-capek Ustaz, bagian piti ke pengurus nyostor lo kabang baralu bungo de Ustaz tu. Masya Allah. Senangkan hati pengurus, senangkan hati panitia. Sampai ibu-ibu bapak-bapak membeli jawi kok harago sebulan menjelang kurban, harago seminggu menjelang kurban, jauh berbeda. Pertama harago beda, nang kedua jawi berbeda. Mau kasih je beda jawi, dan sebulan yang lalu agak kadang-kadang jawi. Kalau seminggu ke kurban tu sebahagian kecil itu agak ketek pada pertama. Itu biasa nak indak korban satu lo mengecek bahasanya celiklah jawi kudian ko sekadang induk kambiang. La ilaha illallah. Yang tidak ikut korban saja bisa berkata demikian. Alangkah kalau orang yang ikut korban berkata demikian, di mana nilai korbannya? Ini satu. Yang kedua, jangan sekali-kali terbetik dalam ingatan kita, dalam keyakinan kita bahwa kita masuk seserta korban itu mencari yang murah. Namun tak ciko korban kini dia lah di kampung lain murah. Niatnya saja sudah tidak benar. Pengalaman nambu ibu-ibu apa-apa, mohon maaf, semakin tabali murah awak je jawi, semakin tabali mahal awak je dagiang. Percayalah kita. Kalau kita ikut patang sikit korban hanya syarat kita satu hanya 2.500.000. 2.500.000 kali 7 balai juta 500. Kalau 7 balai juta 500 jawi di Bali paling tinggi bare 80 dagiang. 7 balai juta 500 bagi 80 200 lebih terbalik dagiang sekilo. Cubalah kali-kalian. Tapi Bapak Ibu, presiden kita tahun lalu korban di sini apa? Harago jawinya bara 45 juta, barek jawinya bara 1,1.
Tak beli bara daging 40.000 sekilo. Semakin terbeli murah daging jawinya itu, sapinya itu, semakin terbeli mahal kita dengan daging. Coba naikan kurban awak menjadi 3 juta aja jadi. 3 juta seorang kali 7, 21. Kalau 21 minimal barek jawinya 200. Kalau 21 juta bagi 200 atau beli 125 sekilo lagi. Semakin terbeli mahal sapinya, semakin terbeli murah dagingnya. Kalau ketek de sapinya ibu-ibu apa-apa, panjang pengurus membagi deh. Kadi bagi barah. Rato-rato, kalau menurut pengamatan nambo korban di Padang kok, rato-rato sampai 40% barek jawi 50-an 60-an. Kadi bagi barah, tidak sampai sekilo soal. Bagaimana jangan sekali-kali kita berniat untuk berkurban, untuk mencari yang murah, tapi sesuaikan dengan kemampuan. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, bagi kita-kita yang berkorban ini bisa tidak terpatri dalam ingatan, terpatri dalam keyakinan apa? Kita dan satu korban dapat daging, alhamdulillah. Tidak dapat daging, alhamdulillah. Bisa tidak seperti itu? Sebab ibu-ibu apa-apa, sampai juga korban kemarin ke telinga saya. Dari tahun ke tahun bantu itu sebab aku percaya daging Ustaz dapat tenggang peserta. Wallahu a'lam bishawab. Ini ingin berkorban atau ingin dapat daging banyak? Kalau ingin dapat daging tak usah korban. Balik peti muatu ribu balik daging. Tak habis-habis daging padek saya sadualah. Tapi ini yang dimaksud ini ibu-ibu, bapak-bapak. Bukti dari takarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Semuanya itu diserahkan kepada Allah dengan arti kata alhamdulillah. Kalau dapat daging, tidak dapat alhamdulillah. Orang yang berkorban pelihara ucapan. Kalau ada tetangga awak, ada dosana awak, ada keluarga awak datang ke tempat awak, nyo tahu namu awak ada, namu istri, suami, anak, alhamdulillah lai banyak ibu jawab berkorban ya. Bagi-bagilah kupon tu. Jawab saja baik-baik. Mohon maaf, korbanku kan besaran kamu saji. Jadi kalau urusan kupon, datang kamu saji. Itu jawabannya lebih bagus ketimbang dia menjawab nilai banyak ibu korban bagilah kupon kok aja we. Kami peserta saya lu dapat kupon nilai aja. Allah ilaha illallah. Membersihkan ini yang paling susah. Ucapan, perbuatan dalam bentuk ibadah yang kita lakukan. Mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak, belum lagi ibu-ibu yang diikut sertakan nama semuanya, suami, istri, anak-anak, masuk sadua dek suku Jawi. Nabi tidak ada, saya rasa begitu. Hadis Nabi cuman beliau berkorban satu untuk keluarga, satu untuk umat. Nah, ada besawi namun ini aku dah mati besawinya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi ibadah tidak hanya cukup dengan rukun dan syarat saja, tapi satu di antara yang utamanya adalah luruskan niat. Yang kedua, ibadah tidak hanya cukup dengan niat dan rukun dan syarat saja. Apa? Jangan jadikan ibadah itu menjadikan kita ria dan sombong. Kenapa? Allah benci kepada kedua-duanya. Jadi untuk penyempurnaan ibadah itu Bapak Ibu, semakin digali, semakin ketahuan kekurangan kita. Mohon maaf, tahiyatul masjid saja
Tidak ada orang yang tidak tahu masuk masjid. Jangan sekali-kali kami duduk di masjid sebelum tahiyatul masjid. Sudah tahu semua. Tapi untuk kesempurnaan salat tahiyatul masjid, di mana kita berdiri untuk melakukan salat tahiyatul masjid? Tidak engkau lama di awal saja. Kau baru masuknya tahiyatul masjid, kau dicari angin yang kencang di mata sampai duduk dan sero. Tidak, kesempurnaan untuk melakukan tahiyatul masjid mana? Berdirilah pada saf di mana tidak ada lagi saf di hadapannya. Artinya paling depan, itu yang disunahkan. Ikut ada tahiyatul masjid, masjid segadang, tahiyatul masjid di luar. Engkau lama ada paru isi. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, semakin kita menggali pengetahuan tentang ibadah, semakin terasa kekurangan kita. Mudah-mudahan Bapak-bapak dalam bentuk ibadah kita ibadah tidak cukup hanya dengan rukun dan syarat saja, tapi ada lebih lagi, luruskan niat. Kedua, jangan jadikan ibadah kita menjadikan kita orang-orang ria dan sombong. Moga-moga ada manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar حي على الصلاة حي على الفلاح قد قام